Kembali disergap investigasi, pemirsa, seorang wanita menjadi sasaran amuk warga setelah tertangkap tangan mencuri di toko kelontong. Wanita ini beraksi bersama dua rekannya dan menggasak uang 1,13 juta rupiah dari dalam toko. Seorang ibu rumah tangga ini ditangkap warga dan penjaga toko setelah kedapatan akan kabur usai mencuri uang dari dalam toko kelontong di kawasan pasar Kecamatan Bandar 2, Huligli, Kecamatan Pidijaya, Aceh. Pelaku pun sempat dihakimi warga yang emosi. Penangkapan berawal saat pelaku berinisial JN 37 tahun kepergok saat berupaya kabur bersama uang 13 juta rupiah dari dalam toko. Saat diperiksa, didapati dua rekannya, AS 35 tahun dan MN 47 tahun yang menunggunya di SPBU dekat lokasi toko. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kerap melakukan aksi pencurian serupa di Aceh. Sang wanita ini menyebut pernah ditahan 7 bulan dalam aksi serupa. Telah diamankan seorang ibu yang berinisial Jul. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Bandar 2. Itu kenapa pelakunya itu, Bang? Ibu Jul itu diduga melakukan pencurian di salah satu toko kelontong di Bandar 2. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapores Pidijaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, temuan mayat wanita muda dalam kardus di sebuah rumah gegerkan warga Surabaya, Jawa Timur. Didapati sejumlah luka bekas senjata tajam dan luka bakar di tubuh korban. Sebelumnya warga sempat melihat anak pemilik rumah dan dua temannya pergi tergesa-gesa mengendarai mobil. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita muda di dalam sebuah rumah Jalan Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur, Rabu siang. Petugas menggunakan alat pelindung diri mengevakuasi jasad korban dari dalam rumah. Korban ditemukan tewas oleh pemilik rumah, Angga Ayu Widyaningsih. Selama ini rumah tersebut dihuni oleh Yusron, anak Angga Ayu. Saat mayat ditemukan, Yusron tidak ada di lokasi, rumah dalam kondisi kosong. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara mendapati identitas korban adalah Monik berusia 26 tahun. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan berada dalam kardus lemari es bekas dengan luka di leher dan tangan serta luka bakar di kaki kanan. Polisi memastikan korban tewas dibunuh. Seorang perempuan sekitar umur 26 tahun ditaruh di dalam kardus lemari es dalam kondisi meninggal dunia. Sudah sejak kapan mayatnya? Diduga tadi malam. Betul, rumah tersangka, diduga tersangka, ya, ini rumah kontrakan dari orang tua dari tersangka. Untuk sementara motifnya belum? Ini masih dalam pendalaman, ya. Menurut warga, sebelum mayat korban ditemukan sekitar pukul 5 pagi, sempat terlihat Yusron dan dua orang lainnya keluar dari rumah terburu-buru menggunakan mobil. Korban Monik disebutkan merupakan teman Yusron dan sering datang ke rumah tersebut. Ini terakhir Ibu lihat Bu Widi itu kapan, Bu? Senin, tadi pagi nggak kelihatan. Tadi pagi nggak kelihatan, iya. Ya? Terus tahu nggak sebelumnya ada orang yang kesini, Bu? Ya temani anaknya. Oh, yang perempuan itu ya? Loh, enggak, temani anaknya itu ya laki-laki. Anaknya kan ya? laki-laki. Tadi pagi ada anak laki 3 gitu ya kan? Ya sama anak. Berapa, Bu? 2 tidur kan hari Selasa, Pak. Kan temani kan sering tidur sini. Anak temani tuan. Tapi sehari-harinya gimana, Bu? Ramah nggak Bu Widi ini, Bu? Ramah. Nyangka nggak, Bu? Ini di pelaku enggak pembunuhan? nyangka. Bu tahu nggak? Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak diberi uang untuk servis mobil, seorang pemuda di Garut, Jawa Barat mengamuk dan mengancam akan membunuh ibunya. Pelaku juga merusak rumah ibu dan pamannya. Video penangkapan pelaku viral di media sosial.
Polisi menangkap seorang pemuda yang mengamuk di dalam rumahnya di Kampung Sidang Hela, Kelurahan Sukamantri, Garut Kota, Jawa Barat. Selain merusak rumah ibu dan pamannya, pelaku bahkan mengancam akan membunuh ibunya dengan senjata tajam. Polisi menyita sebilah golok dari tangan pelaku. Diduga pria 24 tahun ini yang bekerja sebagai kondektur bus di bawah pengaruh obat terlarang. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena permintaan uang 9 juta rupiah untuk memperbaiki mobil tidak dipenuhi ibunya. Karena pengaruh obat atau minuman. Konektur. Kerjaannya dia meminta uang kepada orang tuanya sebesar 6 juta ya. 9 juta. 9 juta karena mungkin orang tuanya nggak gampang uang segitu kan. Akhirnya ya ngamuk. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, balita 4 tahun di Pinrang, Sulawesi Selatan tewas diduga dianiaya oleh ibu tirinya. Korban tewas setelah alami muntah darah akibat ditikam sang ibu tiri dengan pulpen. Pelaku mengaku kesal karena suaminya lebih sayang pada korban ketimbang anak kandung pelaku. Sarnima ditangkap polisi karena diduga telah tega membunuh MT, balita perempuan berusia 4 tahun, anak tirinya sendiri di rumahnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anak tirinya ini ternyata sudah beberapa kali terjadi. Sadisnya, balita ini tewas setelah muntah darah akibat ditikam sang ibu tiri menggunakan pulpen. Saat kejadian, ayah kandung korban sedang pergi bekerja. Pada tusukan yang kedua kalinya itu, menggunakanlah darah dari mulut korban. Nah, karena dia panik, langsung dia bawa ke ibu bidan. Dia gendong ke rumah bidan, sampai di bidan, ibu bidan mengatakan bahwa anak ini sudah pucat bawa ke puskesmas. Kepada polisi, pelaku mengaku dendam lantaran sang suami kerap memperlakukan korban secara istimewa dibanding anak kandung pelaku. Jengkel saja karena saya merasa anak saya diperbedakan. Anak kita yang lain dibedakan dengan anak ini yang meninggal. Iya, selama ceritanya anakku dikasih pulang ke bapaknya, di situ saya mulai merasa jengkel. Pelaku ditahan di Mapolres Pinrang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri motor di Tangerang, Banten dihakimi masa setelah aksinya dipergoki warga. Pelaku nyaris tewas dan diselamatkan petugas yang melintas. Iya, tadi kan saya lewat. Maling motor. RS dan SB, 2 orang pelaku pencurian motor ini diringkus warga yang sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Peristiwa berawal saat kedua pelaku kepergok saat akan membawa kabur motor warga yang terparkir di depan rumah. Aksinya dipergoki seorang pengemudi ojek online yang melintas. Saksi sempat menegur pelaku saat berupaya melarikan motor. Upaya kabur keduanya ke pemukiman warga gagal setelah terjebak di jalan buntu. Kedua pelaku babak belur dihakimi warga yang emosi. Pelaku yang nyaris tewas diselamatkan petugas yang melintas. Ada orang masuk, 2 orang, ternyata dia bilang itu maling motor. Nah, sontak orang-orang sini pada ikut ngejar juga, masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke dalam, ternyata jalan buntu. Nah, dari situlah akhirnya dia keluar, ditendang sama mas yang bengkel motor, oleng, jatuh, dan akhirnya baru ketangkep di sini. Itu pelaku berapa orang, Pak? Pelakunya ada 2 orang. Kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Pamulang, Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 1 ton daging celeng diselundupkan dari Jambi menuju Pulau Jawa menggunakan mobil ekspedisi. Sopir pengangkut barang mendapatkan upah 2 juta rupiah. Pengiriman daging secara ilegal ini digagalkan polisi di wilayah Lampung. Polisi memeriksa sebuah mobil box pengiriman barang yang disewa PT Pos Indonesia di bypass lintas tengah Sumatera, Bandar Lampung. Yayan, pengemudi mobil ini, mengangkut berbagai barang yang akan dikirim ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Namun saat dilakukan pembongkaran, polisi mendapati daging celeng sebanyak 6 karung. Pengiriman daging celeng yang dibawa dari kota Jambi tanpa kelengkapan surat izin tujuan pengiriman daging. Yayan mengaku diminta pengirimnya untuk membawa daging celeng ke wilayah Tangerang. Tangerang, Pak. Siapa? Namanya belum tepat. Karung besar ya? Karung besar ya? Oh. Dari mana mau ke mana? Dari Jambi ke Tangerang, Pak. Tangerang. Berapa karung dagingnya? 6 karung. Barang rupiah dapat upah berapa, Bang? 2 juta. Untuk mengelabuhi petugas, daging celeng ditutupi dengan berbagai barang sementara pengirim menggunakan mobil box yang digunakan PT Pos Indonesia. Terdapat 6 karung daging celeng. 6 karung daging celeng, kurang lebih satu karungnya seberat 150 kg. Daging celeng ilegal diserahkan polisi ke Balai Karantina untuk dimusnahkan, sementara sopir pengangkutnya terancam hukuman 3 tahun penjara dijerat pasal karantina dan tumbuhan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi. Saya Nawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat